Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ane akan membuat tutorial mengenai cara membuat text slice. Text slice itu adalah efek teks yang dibuat seperti memotong ya. Contohnya seperti di video ini. Nah, kayak gini ya contohnya ya. Ini kalian bisa lihat, ini ada 5 potong ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu, Ane bikinnya 5 ya. Sebenarnya kalau mau dibikin 3 juga bisa. Tekniknya sama. Oke. Sekarang lanjut aja kita masukkan Fusion Composition seperti ini. Kemudian kita masuk ke Fusion Com. Oke, kita geser media outnya. Kemudian di bagian sini kita masukkan background ya, biar nggak polos banget. Warna putih seperti ini. Oke, kalau sudah kita masukkan teks. Kemudian di merge kita taruh 5 ya, seperti ini ya. Nanti kita rename, tenang aja. Jumlahnya 5, karena kan kita bikin potongan teksnya tuh ada 5 ya. Di sini kita klik F2 masing-masing. Ini Ane namain tengah untuk merge satunya. Kemudian merge 2-nya Ane namain kiri. Merge 3-nya paling kiri. Oke, yang keempat merge 4 itu kanan. Dan yang terakhir merge 5 adalah paling kanan. Paling kanan. Oke. Nah, kenapa Ane namain begini? Karena biar gampang nanti identifikasi potongannya mana aja. Tengah, kanan, atau paling kiri atau kiri gitu. Oke, selanjutnya kita hubungkan teks seperti ini ya. Oke, kemudian kita copy instance. Nah, bedanya apa sih copy instance dengan copy biasa? Kalau copy instance, dia itu nanti nggak bisa diedit. Tapi enaknya kita cuma butuh satu node aja yang buat diedit ya. Maksud satu node aja ya. Kita caranya klik Ctrl Shift dan V. Nah, nanti bakal jadi seperti ini ya. Tapi ini kan karena kebikin merge ya, kita hapus aja ya. Oke, kalau sudah kita taruh di sini instant text 1. Nah, ini kita tulis teks kiri ya. Kita edit dikit. Kemudian kita kopas lagi, Ctrl C, letakin di sembarang, klik kursornya, Ctrl Shift V lagi seperti ini. Kemudian kita hubungkan, rename lagi, ini teks paling kiri. Paling kiri ya. Oke. Terus kemudian di rename lagi, di copy lagi, Ctrl C, Ctrl Shift V seperti ini. Usahakan biar nggak merah kayak gini, langsung diklik sembarang, baru Ctrl Shift V ya. Seperti ini. Terus klik F2 lagi ya maksudnya. Instant text kanan. Kemudian klik sembarang lagi, Ctrl Shift V lagi. Kita klik F2 lagi, rename lagi. Paling kanan. Oke, seperti ini ya. Nah, ya udah berubah semua ya. Oke, langsung kita hubungkan seperti ini. Dan sekarang untuk teks pertama, kita tulis aja di sini DaVinci Resolve. Nah, ini kan colornya masih warna putih. Kita ganti warna hitam langsung. Kemudian untuk font terserah kalian ya mau pakai font apa. Yang penting ketika nanti kalian membuat cuttingnya atau potongannya itu usahakan agak persis ya. Jadi biar nggak ada yang bablas. Nah seperti ini nanti tampilannya. Kalau sudah, sekarang kita bikin rectangle satu. Rectangle seperti ini. Oke, kita hubungkan ke teks ya. Teks utama. Ini teks 1 Ane namain teks tengah aja deh biar enak. Klik F2 lagi. Terus rename ke teks tengah. Nah seperti ini. Kalau udah, sekarang kita split jadi dua bagian. Ini kita klik tengah dulu. Nah ini kan otomatis kan gambarnya kan nggak ada perubahan ya. Jadi kita kasih batasan dulu ya di sini ya. Misal contohnya ini geser. Nah ini kan belum ada nongol ya. Belum nongol karena apa? Karena kan dia terhubung nih. Nanti kalian bisa lihat sendiri bedanya. Nah tampilannya jadi kayak begini ya. Sekarang kita perkecil height-nya atau tingginya ya. Kita kecil misalnya jadi titik 1. Oke, seperti ini kalau sudah. Sekarang kita miringkan. Miringkannya pakai angle. Angle-nya itu boleh 10 ya. Misal contohnya ambil 10 derajat ya. Seperti ini. Kalau udah, sekarang kita coba hubungkan satu-satu ya. Misal contoh ini yang kiri udah. Sekarang rectangle kita kopas, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Seperti ini kita hubungkan. Baru kemudian klik Ctrl, tahan ya. Terus klik rectangle satu lagi. Kemudian kita fokusnya ke rectangle 1,1. Baru kita geser di center X-nya ya, seperti ini. Nah, perlu kalian lihat ya. Di sini kan ada batas garisnya ya. Kalau misalnya kalian melebihi, itu pasti otomatis yang di sini nggak bakal kelihatan ya. Jadi kayak gini. Oke, ini kan karena previewnya masih tengah ya. Kita klik satu ya. Oke. Bentar, ini nggak nongol ya. Kita bukan dulu teksnya. Kita cek dulu.
Oke, ini masih aman ya. Oh, ini belum kehubung ya. Hati-hati kalau misal belum kehubung. Biasanya kalau bolong gitu ngeblank kayak gini. Oke, baru kita klik kontrol lagi seperti ini. Kemudian ini kita lepas dulu. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nih, kalian lihat ya. Kalau misalnya kalian nggak presisi gesernya, pasti bakal bablas. Kalau bisa, usahain dilebihin dikit ya. Misal contoh deh, titik pasnya kan di 1.8 nih. Nggak apa-apa kan lebihin dikit. Misal contoh jadi 25. Nah, terus kalian putusin nih. Putusin terus lihat di satu previewnya. Nah, kalau udah kayak gini kan jadinya kelihatan ya. Nih ya. Tuh. Kita lihat lagi garisnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, sampai sini udah jadi ya. Tapi kalau misalnya mood kalian masih ketebelan di bagian perseginya, boleh kalian kurangin ya. Tapi ini kalian hapus dulu ya. Kenapa dihapus? Karena kalau udah dihapus, otomatis nanti kalian nggak perlu ribet-ribet lagi buat ngedit gitu. Ini kita lepas lagi. Misalnya kita miringin lagi jadi 15 derajat ya. Oke. Kenapa nih miringin lagi? Karena aneh nggak mau ngecilin lagi. Bisa sih kalau mau dikecilin, cuma takutnya 5 slash malah nggak cukup gitu. Kalau udah kalian copy lagi rectangle, Ctrl V, balikin ke sini instance text, kemudian kita preview di rectangle 1,1 sama satunya juga. Tapi fokuskan ke 1,1 lagi, habis itu kita geser seperti ini. Nah, perhatikan garis miringnya jangan sampai kelebihan ya. Misal contohnya nih geser biar presisi nih di sini. Nah, yang geser bukan rectangle satunya ya, tapi rectangle 1.1-nya ya. Nih, ininya nih. Oke, kita geser. Misalnya contoh aneh dapatnya di sekitar 2,5. Terus kemudian klik di sembarang tempat kursornya. Kalau misalnya kalian lihat tidak ada garis yang kelihatan, maka lanjutin aja ya. Lanjutin. Gampang tinggal dikopas aja nih ya. Terus geser dikit-dikit seperti tadi. Baru kita hubungkan. Nah, ini previewnya tetap di tengah ya, karena dia kan patokannya di tengah nih. Nah, sekarang kita mainkan di rectangle 11 nih. Sekarang tinggal geser lagi aja. Oke, buat patokan, klik kontrol lagi, tahan lagi, klik yang di sebelahnya rectangle 1,1. Baru nanti fokuskan ke sini lagi. Nah, kalian geser seperti ini. Oke. Nah, jangan sampai bablas ya. Kalau udah dapat nilai tengahnya yang pas, kalian lebihin dikit nggak masalah. Kayak yang tadi aneh bilang ya. Oke, misalnya segini ya. Kita bandingkan aja dengan yang sebelumnya. Nah, ini kan aneh juga lebihin tuh. Jadi nggak masalah ya. Nah, lanjut sampai yang di kanannya juga sama. Kita copy lagi rectangle satunya. Kalau misalnya yang kanan, kalian cukup copy yang kanannya aja ya. Dari tengah ya maksudnya. Ctrl C, Ctrl V. Kenapa nggak dibikin instance aja ya mas? Kalau dibikin instance, jadi ribet ntar. Kalau misalnya sama semua intinya nilainya. Jadi mendingan dipisahin aja ya. Oke. Nah sekarang udah kebikin. Sekarang kita fokusin ke rectangle satu lagi. Klik Ctrl lagi ya, maksudnya buat lihat previewnya. Jadi biar gampang. Terus jangan lupa hubungkan nodenya seperti ini. Baru kita geser. Oke, sama ini geser klik Ctrl sambil geser kursor mouse-nya ya. Nah jadi kayak gini. Kita lihat patokannya, kalau misalnya sudah pas, ya ini kurangin lagi. Oke, menurutnya udah cukup ya. Nah, di sini kan belum ketampil ya. Kita klik preview 1 di kanan. Nah, seperti ini ntar jadinya nih. Gitu. Nah, perhatikan juga ya, ini belum terhubung ya. Ini klik shift dulu, baru dihubungkan lagi. Kadang-kadang suka gitu kalau asal naro node doang ya. Oke, kalau sudah baru lanjutkan lagi di sebelahnya. Kita patokin lagi, kita kopas lagi. Nah, ini kita klik satu lagi di node paling kanan merge-nya buat preview. Dan sekarang kita geser rectangle seperti ini. Oke, jadi udah kelihatan. Jadi geser kasar aja nggak apa-apa ya. Nah, baru kalau misalnya udah tipis kayak gini, kalian mainnya pelan-pelan aja. Oh, salah, hati-hati. Jangan sampai salah geser. Ini sepertinya ini salah geser ya. Ntar. Nah, kayak gini. Ini kita lihat lagi previewnya. Oke, jadi kayak gini ya. Nah, geser terus sampai dapat yang pas. Gak apa-apa kalau kalian mau lebihin kayak gini juga nggak masalah ya. Oke. Nah, pastikan potongan yang terakhir ya ini nutupin ya. Maksudnya jangan sampai kelihatan cuttingannya. Nah, kalau misalnya menurut kalian segini udah pas ya. Nih, kalau sama, oke, udah lanjut. Kita balikin lagi ke fit. Ini balikin lagi ke fit.
Oke, sampai sini udah jadi ya potongannya ya. Kalian bisa lihat, kita klik kontrol aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian, dari rectangle biru ini kita hubungkan ke merge masing-masing ya. Kenapa dihubungkan seperti ini? Karena ketika dia geser ya, misal contoh nih ya, aneh geser ya. Nih, ketika kita geser ya, ini misal contoh. Nah, selanjutnya kita juga geser ya. Nih yang kiri misalnya. Nah, otomatis dia kayak ada efek niban gitu kan tuh. Kita nggak mau menginginkan hal ini, maka dari itu kita hubungkan rectangle-nya ke merge juga seperti ini. Oke, masing-masing ya seperti ini. Terus samakan aja. Nah, baru kemudian misal kita mau ngambil 1, 3 yang paling kiri, tengah sama paling kanan, kita bikin efek dari bawah ke atas, sisanya yang dari atas ke bawah gitu. Caranya gimana? Caranya sekarang kita set dulu di bagian tengah ya. Ini contoh tengah. Oke. Sekarang kita ubah patokan frame-nya kan dari 0 nih. Sekarang kita ubah misal contoh jadi minus titik 25, samakan juga minus titik 25. Oke, baru kita bikin keyframe-nya seperti ini. Kemudian di frame selanjutnya, di frame 30 misalnya, Anda balikin lagi jadi titik 5, titik 5. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, biar nggak ribet lagi, paling kiri sama paling kanan kan tadi Ane bilang jadi patokannya ya. Nah, sekarang tengahnya Ane bikin. Nah, untuk yang paling kiri ini Ane klik kanan, center X, expression, kemudian tarik ke sini. Nah, ini jadi ngikutin dia centernya. Kita kopas, kemudian di paling kanan juga sama. Klik kanan lagi expression, terus Ctrl V yang tadi expression udah kita copy. Nah, sekarang kita lihat preview hasilnya. Ya, jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bikin yang arah sebaliknya. Yang kiri sama kanan ini dia dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, berarti otomatis kita ubah dari 1.25 ya. Bentar, ini titik 5. Kita balikin dulu ke first frame ya, frame awal. Kita balikin jadi 1.25. 1.25. Oke, jadi kalau lebih kayak gini ya. Nah, ini kan dia udah ke atas ya. Sekarang kita bikin keyframe sama seperti tadi ke 30. Oke, kemudian kita balikan lagi ke titik 5, titik 5. Nah, kalau udah nih yang tadi paling kanan sama paling kiri kita hapus speednya. Sekarang di yang kanan kita pin, terus balik lagi ke kiri. Kita tulis aja di sini, klik kanan, expression, kemudian kita ganti namanya. Kita Ctrl V aja ya yang tadi ya. Ini kan tengah. Kita ganti namanya jadi kiri dot center. Oke. Nah, nanti dia bakal ngikut nih. Nah, kalian bisa lihat ya hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau melanjutkan lagi. Sekarang kita ke frame 90. Ke frame 90 kita tandain. Ini kanannya udah selesai ya. Jadi kita cukup pin yang di kiri sama tengahnya aja. Oke, jadi kayak gini. Dan sekarang fokus ke frame 90, beri titik. Kemudian di sini kita kasih kurangin aja sekitar 1 ya. 0,01.49. Sebenarnya bukan 49 sih. Ini kan tengah ya. Dari bawah dia berarti otomatis 51 ya. 51 ya, jadi kayak gini. Untuk yang kiri kan dia kan startnya kan dari atas ya, berarti otomatis dia jadinya titik 49, ini titik 49. Oke, nah sekarang kita bisa lihat ya previewnya kayak gimana. Ini salah ya, harusnya di sebelah kanan. Oke, nah di sini nih 49 di frame 90 ya maksudnya ya, titik 49. Oke, baru udah di frame terakhir kita bikin. Jadinya tadi kan 1,25, jadinya minus titik 25. Oke, kita Ctrl A, Ctrl C, terus kemudian di sebelah Ctrl V aja. Nah, kalau yang ini jadinya 1.25. Ini jadi 1.25 juga. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kan udah jadi ya, cuma kan kelihatannya masih kasar. Untuk menanganinya, kita pakai spline. Oke, ingat tadi yang kita ubah kasih frame-nya cuma kiri sama tengah doang ya, berarti seperti ini. Nah, kalau sudah kita tandain seperti ini, diklik dan tahan tombol kiri mouse, klik smooth. Nah, baru kemudian kita bikin smooth frame-nya.
patokannya di frame awal tadi ya. Nah, kita geser seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan frame selanjutnya ya. Iya. Oke. Seperti ini. Nah, ini kita tinggal geser aja ke frame 90. Terus kita geser yang ini. Oke. Yang tengah juga sama. Lakukan hal yang sama. Ini tinggal di hide doang aja buat nyesuaiin. Nih, seperti ini lagi. Klik dan tahan tombol kiri mouse. Smooth. Kemudian balik lagi ke first frame. Ya, klik Alt. Terus geser dan tahan tombol kiri mouse. Lakukan yang sama dengan yang di atas juga, sama di blok. Kemudian di smoothing. Baru balikin lagi ke playheadnya ke frame 90. Baru ditarik ini garisnya, garis smoothingnya. Dengan cara klik tombol Alt dan left mouse. Oke, sudah jadi. Dan sekarang kita bakal lihat previewnya. Nah, ini agak lama ya, karena memang kalau semakin banyak nodenya emang semakin berat. Jadi di sini kita main efisien aja, karena kan emang fusion composition kan tujuannya emang seperti itu. Ya, jadi wajar kalau emang agak nge-lag. Ini kita nunggu sampai selesai dulu, kayaknya nggak lama nih. Oke, dikit lagi. Ya, sudah jadi ya. Sekarang kita play. Nah, jadi kan kurang lebih nggak jauh berbeda dengan yang pertama. Bahkan kalau menurut Ani sih sama ya. Tuh, sama kok. Jadi kesimpulannya, untuk membuat text slice ini sebenarnya nggak susah. Kita cuma modal rectangle aja, sama kita mau bikin potongan per teksnya itu berapa ya. Yang penting kuncinya di sini nih. Nih ya, yang penting kuncinya di rectangle. Rectangle-nya kalian hubungkan ke teks utama, sama teks instance-nya ya. Sama ke merge-nya. Jadi biar nggak kelihatan niban. Nih, kalian bisa lihat ya, di sini kan tuh. Jadi nggak kelihatan niban pas dia geser tuh. Itu gunanya kenapa harus dihubungkan ke teks dan merge. Oke, jadi itulah mengenai tutorial text slice kali ini ya. Semoga bermanfaat buat yang belajar DaVinci Resolve. Oh ya, jangan lupa nanti ini juga Ane bakal share projectnya ya di link deskripsi video ini. Tolong di-download aja kalau penasaran ya. Karena Ane biasanya kan ngasih free project ya. Dan kebetulan juga ini biasanya projectnya ada di Project Envato ya. Malah Ane nggak tahu sama sekali kalau yang kayak gini tuh ada di Envato ya. Tapi ini kita bakal coba nyobain aja. Karena ini juga iseng bikin kayak gini. Oke, kalau misalnya emang kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan dong konten berikutnya. Oke, sekian dari Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.